ketua tim Ya siapa? kan dukungan gitu loh. Apa yang dilakukan oleh Jokowi? Gini, ya kan? kita mau nyari menang atau mau nyari benar? Loh, kita Kalau mau nyari benar, yuk kita diskusi yang enak. Jangan bandingkan kenapa saya ketua tim pemenangan pilkada perintah partai. Saya bisa bicara tentang pilkada 30 sekian provinsi, 545 pilkada, saya bisa bicara. Kewenangan itu melekat pada saya. Pertanyaan saya, mau kau samakan dengan Jokowi? Jokowi ketua tim pemenang siapa? A. Yang menjadi pertanyaan utama adalah apa yang melatar belakangi tiba-tiba di hari yang hampir bersamaan antara Pak Jokowi dengan Mas Anies sama-sama kemudian mendukung calon tertentu ya. Tidak hanya satu daerah tapi beberapa daerah lain juga. Dan belakangan juga Pak Prabowo menulis tangan juga dalam bentuk endorse. Nah sebelum saya kembali ke Jokowi versus Anies, saya ingin ke Pak Prabowo dulu. Di sini ada Bung Hendarsam. Bung Hendarsam, tentu kita tahu ya beberapa hari ini heboh juga karena ada tulisan, bukan tulisan tangan, ketikan sepertinya ya, yang kemudian mengatasnamakan Pak Prabowo Subianto. Saya ingin tanya dulu, itu betul Pak Prabowo untuk endorse salah satu calon di DKI Jakarta? Iya, tapi bahasanya bukan endorse, mendukung. Oke. Ya, seperti itu. Jadi Oke. mendukung. Tapi di masa tenang, betul? Karena dipostingnya di masa tenang. Diposting di masa tenang. Boleh itu atau gimana? Dibuatnya tidak di masa tenang. Oke. Gitu. Nah, ini kita harus bedakan. Ya, nah, saya akan jelaskan bahwa ada dua mazhab yang harus kita lihat ya. Mazhab hukum, norma, dan kepatutan. Seperti itu. Norma kepatutan itu terimplementasi dalam hukum. Seperti itu. Nah, hukum itu apa? Udah diatur di pasal 299, 298 dan lain sebagainya bahwa seorang presiden boleh berkampanye. Itu dulu. Itu yang pertama. Nah, ada batasannya. Ada limitatifnya kapan dia boleh berkampanye. Ya. Ya, contohnya di saat libur, ya kan, di saat libur tidak menggunakan fasilitas negara, kurang lebih segitu, dan ada limitatif juga. Mereka-mereka yang tidak boleh ya, mereka-mereka yang tidak boleh melakukan kampanye dan presiden tidak termasuk ke hal tersebut. Nah, itu yang pasti. Ya, seperti pejabat di MA, MK ya, BUMN itu tidak boleh. Nah, jadi artinya Presiden boleh, maksudnya begitu? presiden boleh. Oke. Artinya kalau ada yang menuduh ini patut nggak patut, ya patut, boleh secara norma dan itu yang pertama. Yang kedua, kita melihatnya juga secara praktek selama ini. Kita flashback di 2019 saja, ya. Saya ambil contoh Ganjar Pranowo, ya, seorang pejabat negara yang saat itu dia menjabat selaku Gubernur Jawa Tengah. Kalau nggak salah di sekitar bulan Juli 2019, beliau di Solo bersama dengan 31 kepala daerah lainnya. Mengkampanyekan dan mendukung Pak Jokowi Ma'ruf pada saat itu. No problem, nggak ada masalah, ya. Karena pada saat itu memang dipermasalahkan lah, biasalah seperti dipermasalahkan, tapi Bawaslu menyatakan tidak terbukti kan gitu. Karena sudah mentaati dan sesuai dengan aturan hukum yang ada di Undang-Undang Pemilu tersebut. Itu satu. Yang kedua, Anies Baswedan sendiri pada saat melakukan kampanye akbar di GBK mendukung Prabowo Sandi. No problem, nggak ada masalah, tidak ada isu patut tidak patut. Nah, jadi dua hal ini dari sisi norma hukum, kepatutan, dan dari sisi praktek ketatanegaraan kita, ya itu merupakan hal yang wajar dan biasa. Jadi sebenarnya nggak no issue tentang masalah itu. Nah, berikutnya juga kita melihat apakah Pak Prabowo pada saat melakukan dukungan kepada salah satu calon, kapasitasnya sebagai apa pada saat itu. Ya, seperti itu. Nah, harus dilihat kapasitas dia sebagai ketua umum partai. Ya, beliau dianugerahi sebagai seorang presiden dan sebagai ketua umum partai. Ya, dan oleh karena itu beliau harus taat bagaimana beliau bisa membedakan antara sebagai ketua umum partai dan sebagai presiden ya, kepala negara pada saat itu. Kita bisa berdebat soal itu, tapi saya akan kasih clue-nya seperti itu. Jadi pada saat ya
beliau memberikan rekomendasi sebagai ketua umum partai kepada para pasangan calon di kepala daerah. Beliau mempunyai hak konstitusi sebagai sebagai ketua umum partai untuk mendukung calonnya. Bisa. Dan itu sudah dilakukan praktek selama ini. Analogi yang paling gampang, seorang presiden itu mempunyai hak konstitusi untuk mengkampanyekan dirinya sendiri. Apalagi, ya kan, presiden mengkampanyekan orang lain. Untuk kepentingan dia sendiri dia bisa, apalagi untuk kepentingan orang lain dalam tanda kutip konstitusi ya. Jangan dianggap ini sebagai sesuatu hal yang narasinya digeser-geser. Jadi saya pengen mencerdaskan bahwa hal-hal seperti ini bukan merupakan sesuatu yang baru. Bukan tidak pernah dilakukan oleh Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, semua sudah pernah dilakukan oleh tersebut. Yang penting taat konstitusi, taat aturan seperti itu, dan tidak ada intervensi dalam bentuk apapun, ya seperti itu. Maka oleh karena itu, ya kan, di Undang-Undang Pemilu dan penguatan di Bawaslu dan lain sebagainya itu sudah diberikan kanalisasi bahwa apabila ada pelanggaran lapor ke Bawaslu, terbukti atau tidak kan. Banyak laporan yang juga terbukti, ya. Banyak juga laporan yang tidak terbukti. Kita harus fair tentang masalah itu. Nah, hal-hal seperti ini yang memang harus diketahui oleh masyarakat bahwa seluruh proses yang terjadi itu dalam ruang lingkup yang luas harus kita pilah-pilah juga. Jadi melibatkan perasaan, mencampur adukan semua ini menjadi satu, ini yang harus kita urai satu persatu case-nya. Tapi begini, saya tertarik tadi apa yang dikatakan oleh Bung Ari Junaidi, bahwa kemudian ketika ada mantan presiden, ya, kemudian ketika ada mungkin presiden, ya saya nggak tahu ya, lalu kemudian aparat ikut dalam kampanye tersebut. Tadi kemudian disampaikan oleh pihak kalangan bawah, grassroots, betul ya, Bung Ari. Dan kita dengar juga misalnya Tempo juga menulis soal itu. Nah, apakah itu juga kemudian tidak diperhatikan bahwa ketika ada pucuk pimpinan yang kemudian melakukan kampanye, meskipun secara undang-undang itu boleh, tapi ada hal yang lain yang harus diperhatikan. Bagaimana menurut Anda? Yes. Tapi saya masih belum ini, karena ini harus dibuktikan juga kan. Ya, satu kan masalahnya kan soal aparat ini ya. Kanalnya sudah jelas. Jadi praduga-praduga itu harus dibuktikan, ya, bahwa ketika ada itu laporkan ke Bawaslu, itu intinya kan seperti itu. Nah, yang kedua juga harus dimention bahwa secara langsung ya, secara tidak langsung bahwa Pak Tito itu sudah mengatakan ini nggak boleh ada keterlibatan dari perangkat-perangkat di bawahnya. Ya. Ya kan, terlepas dari praktek di bawah yang terjadi ya, tapi dari elit dan pucuk pimpinan ini sudah jelas statementnya seperti itu. Statementnya seperti itu, tidak boleh ada perangkat yang main ke bawah. Itu Mendagri sudah pernah menyatakan seperti itu kepada jajaran di bawahnya, ya kan? Kok senyum-senyum? Percaya. Tapi artinya ini kan statement seperti ini yang harusnya bisa dielaborasi dan diejawantahkan ke bawah. Oke. Seperti itu. Jadi udah bicara yang di bawah harusnya seperti taat. itu. Oke. Harusnya taat. Iya. Ini saya lihat dari tadi Bung Adian main handphone, tapi saya yakin pasti mau bicara. Pasti dengerin. Betul Bung Adian ya? Ada nggak yang mau dikomentarin dari sini Bung Adian? Apa ya? Jadi debatnya debat semantik ya. Saya tidak setuju endorsement, saya setuju mendukung. Endorsement itu mendukung. Itulah. Ini kan jadi nggak asik ya pembicaraan kita. Coba mencari celah bersembunyi di balik semantik-semantik tadi. Ya, apa yang mau kita bahas? Kalau kemudian situasi hari ini dibilang Pilkada DKI ini memang beda, memang beda. Yang dipilih KTP-nya Jawa Barat, yang mengendorse KTP-nya Solo. Itu loh. Iya kan, Ridwan Kamil dan wakilnya kan KTP-nya Jawa Barat, yang mengendorse kan KTP-nya Jawa Tengah untuk memerintah di Jakarta gitu loh. Ya ini juga harusnya berikutnya menjadi evaluasi kita ke depan ya, untuk pemerintah daerah, gubernur dan sebagainya harus ada aturan lebih ketat. Ya itu satu problem. Nah kalau dibilang Jokowi boleh nggak mengendorse, ya boleh.
Kenapa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Problemnya kan adalah bahwa siapa sih yang membuat harga lu? Bukan orang lain, diri lu sendiri yang buat harga lu. Artinya Jokowi sedang memberikan harga buat dirinya. Harga buat dirinya seperti apa sebagai mantan presiden? Ya, penerima endorse. Ada kalau di sosmed bilang just tip, jasa titip. Saya titip ini ya, saya titip ini ya. Aduh ampun, sebagai warga negara kayaknya gimana ya punya mantan presiden seperti ini gitu loh. Memangnya tidak ada persoalan-persoalan besar yang harusnya menjadi perhatian lebih besar buat mantan kepala negara. Kan semua orang punya kapasitas ya. Oke, kapasitas Adian ini segini, tenaganya itu cuma segini. Tapi kapasitas mantan presiden itu tenaganya segini. Dengan kapasitas sebesar ini, jangan ngurus yang ini. Itu loh. Urus persoalan lain, kemanusiaan, kekerasan, pelanggaran HAM dan sebagainya. Harapan saya begitu gitu loh. Ya tapi kan saya sebagaimana layaknya warga negara yang lain cuma bisa berhenti berharap toh. Faktanya kan tidak seperti itu. Faktanya adalah tenaga seorang mantan presiden dan jaringan luar biasa nasional maupun internasional ternyata dipakai hanya untuk beberapa pilkada bahkan sampai tingkat kabupaten. Nah, lalu bagaimana? Boleh nggak tuh? Ya boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi Jokowi sudah membuat harganya segitu. Harga dia jadi segitu gitu loh. Harganya tadi sangat mahal, sangat tinggi, sangat keren segala macam. Dia rendahkannya sendiri. Meskipun menurut konstitusi nggak ada yang dilanggar. Nggak ada yang dilanggar, nggak ada yang dilanggar. Walaupun kalau konteks Prabowo bisa kita perdebatkan secara konstitusional gitu loh. Tapi tadi kekhawatiran dari Bung Ari Junaidi beralasan nggak kalau Pak Jokowi meskipun sudah bukan presiden tapi masih punya kaki tangan di daerah yang kemudian bisa menggerakkan aparat di bawahnya. Misalnya seperti itu. Oh, mungkin saja bisa, tapi apa ya? Begini. Apa bedanya kemudian seorang mantan presiden 2 periode? Kalau kita lihat rekam jejaknya ya, wali kota 2 periode, mantan gubernur DKI, kemudian mantan presiden 2 periode. Emang gak ada urusan lain tentang bangsa ini yang lebih besar? Ada dong, banyak dong, kemiskinan, stunting. Bicaralah tentang itu. Itu loh. Kenapa bicara tentang pilkada kabupaten? Sadar nggak Pak Jokowi, kamu tuh membuat hargamu tuh menjadi seperti itu. Itu loh. Itu saja sedihnya. Tapi kalau lu tanya, secara konstitusional salah nggak? Ya enggak. Secara undang-undang salah nggak? Ya enggak. Itu loh. Tapi seperti orang bilang begini, nilai lu tergantung lu memilih siapa lawan lu. Itu loh. Kalau kemudian kita mau punya nilai tinggi, lawan kita harus gede. Lawan kita harus besar. Lawan kita harus kuat. Kita harus masuk pada pertarungan yang besar, pertarungan yang kuat. Nah sebagai mantan presiden 2 periode, kok masuk pertarungan kabupaten gitu loh. Apa saya ini pendukung Jokowi 2012, 2014, 2019. Itu loh. Bahwa kemudian di ujung jalan kita berpisah, itu proses sejarah. Tapi kalau dibilang sebagai warga negara, saya sedih melihat mantan presiden 2 periode kita kemudian berbicara tentang pilkada kabupaten. Apalagi kalau kita periksa DPT-nya. DPT-nya itu yang 500.000, 400.000 gitu loh. Maksudnya apa ya? Ayolah kalian yang sudah bergelar tinggi, punya pengalaman menjabat di posisi yang tinggi segala macam. Yuk kita berbicara tentang hal-hal lain yang lebih besar. Yuk kita ikut campur untuk hal-hal lain yang lebih besar. Biarlah rakyat belajar dalam proses ini. Itu loh. Ada problem lain di bangsa ini yang belum pernah selesai. Dari dulu pelanggaran HAM-nya belum selesai, stunting terus bertambah, katanya 25% anak Indonesia kelaparan dan sebagainya. Itu gimana? Itu loh. Ayo kita bicara soal itu yuk. Kan level lo sudah nasional nih, sudah mimpin negara nih gitu loh. Oke. Inang Irma mungkin ada komentar soal ini? Ya, tadi Abang Adian bilang kan ya jangan turun kelas. Tapi saya pikir juga bukan hanya Jokowi ya yang ada di dalam pilkada ini. Kan kemarin terakhir ada SBY juga. Lalu juga kalau nggak salah Ibu Mega juga pernah berkampanye sebagai mantan presiden. Jadi kelas itu mungkin tidak dilihat dari tinggi provinsi atau daerah, tapi itu adalah bagaimana pesta demokrasi ini bisa dijalankan dan mungkin dalam hal ini juga
sudah ada komitmen ya dari Pak Jokowi untuk mendukung karena Kim Plus ada di situ, dan juga ketika Pak Prabowo menjadi presiden itu merupakan kelanjutan dari apa yang setelah dilakukan oleh Jokowi. Jadi ini juga keberlanjutan dari komitmen sebelum selesai menjabat presiden. Dan Anda menggarisbawahi Pada waktu- bukan Pak Jokowi aja. Tadi Anda sebutkan ada Pak SBY, Ada Pak SBY ada bahkan juga Bu kan Mega tadi. membantu, iya. Makanya. Ini loh, aduh. Cari contoh tuh yang apple to apple gitu loh. Pak SBY itu pemimpin partai. Nah itu dia. Ibu Mega karena dia pemimpin, memimpin Sebentar partai. dong. Artinya dia punya tanggung jawab setelah selesai dia jadi menjabat presiden. Dia punya tanggung jawab sebagai pemimpin partai. Jokowi pemimpin partai mana? Oke, tadi yang Enggak, dibahas kan artinya- mantan presidennya. Bukan dong, artinya kita tidak bisa membahas semuanya tentang latar belakang, oke? Tapi kalau kemudian Jokowi memimpin partai dan dia harus memenangkan kader yang dia pimpin, boleh. Dia mimpin partai mana? Ayo dong, Mbak, cari contoh yang apple to apple. Yang memang setara, sejajar gitu loh. Ya, Kalau kemudian dibilang mantan presiden, sama-sama mantan presiden. Tapi Ibu Megawati ketua umum partai, Pak SBY ketua umum partai. Loh, beda. Gini. Dia sedang menjabat, brother. Bisa nggak kita tidak out of context? gini. Konteks kita, dia sebagai pemimpin, dia sebagai mantan presiden yang tidak memimpin apa-apa. Dia tidak merekomendasikan siapa-siapa. Dengan demikian dia endorsement. Dia mempromosikan produk orang lain. Karena sebagai personal yang tidak memiliki kekuasaan apapun di partai, dia tidak menandatangani surat mandat apapun, surat rekomendasi apapun. Oke, jadi dia apa? Ya endorsement. Dia mempromosikan produk partai lain. Loh, Ibu Megawati mantan presiden. Iya, tapi ketua umum partai. Dia tekan tuh semua surat. Pak SBY, iya mantan presiden, tapi ketua umum partai, dia tekan tuh semua surat. Kok mau disamain sama Jokowi yang bukan ketua umum siapa-siapa? Enggak, logika berpikir kita bagaimana dalam mencari contoh Gini, itu? SBY sudah tidak menjadi ketua umum partai sebagai dewan pembina. AHY yang menjadi ketua umum partai. Tadi konteksnya kita bicara mantan presidennya yang digarisbawahi. Iya kan? Kalau soal partai memang Pak Jokowi tidak memiliki partai, tetapi kan beliau berkomitmen akan selaras dengan Kim Plus. Kenapa? Karena Presiden Prabowo mengatakan bahwa apa yang dilakukan beliau di pemerintahan 2024 sampai 2029 ini adalah keberlanjutan, Mbak, kesinambungan. tolong Nah, gini, artinya Mbak, gini, ada Mbak. komitmen bahkan Mbak. sebelum beliau lengser. Mbak Irma yang baik, tolong. Ibu Mega itu diputuskan Kongres. Betul. Oke, Pak SBY diputuskan Kongres. Oke, ayo sejajarkan dong itu sikap putusan Kongres atau pernyataan pribadi. Please dong. Iya. Biar debat kita, diskusi kita punya bobot yang baik. Betul. Karena tidak ada partai, jadi jelas bahwa ketika Artinya mantan bahwa presiden pernyataan turun, pribadi kemudian disejajarkan dan keputusan Kongres puluhan ribu orang. saya hanya menyamakan sebagai mantan presidennya. Ya, Islam. Saya perkenalkan dulu, ini ada Bung Ray Rangkuti, tadi sudah saya ada sampaikan. Bang Ray. Selamat datang Bung Ray, silakan Saya mau Bung Ray. tanya Bung Adian, bisa nggak dilihat Pak Jokowi itu orang PSI gitu loh? Maksudnya apa nih Bung Ray? Ya, PSI. kan di belum, PSI. nggak tahu saya apakah ada hubungannya dengan PSI, ada nggak Pak Jokowi hubungannya dengan PSI? Anaknya ketua umum PSI. Anaknya ketua, akan bisa dilihat Mas dalam Kaisang. konteks itu. Bisa apa? Jadi sebenarnya kalau Jokowi bukan ada dalam struktur organisasi partai PSI-nya, lalu dia bersikap seolah mewakili PSI, harusnya Kaisang tersinggung. Tersinggung dong. Pak, apa manggil bapaknya? Papa, ketua umumnya saya Papa, gitu loh kira-kiranya. Harusnya tersinggung marah. Nah, ini yang kemudian kita kacau balau. Oke, kita nggak punya dendam, kita nggak punya problem di sini. Kita mau bicara baik-baik, tapi jangan out of context ya. Koridornya ada. Jangan kita lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Itu loh. Jangan dong, please. Ayo, pembicaraan kita ini setiap kali ditonton rakyat, kita berharap mampu meningkatkan tingkat kesadaran politik rakyat, pemahaman dia terhadap situasi. Jangan manipulatif.
Kita buka saja gitu loh. Oke, contohnya apa? Ridwan Kamil KTP-nya Jawa Barat. Wakilnya KTP-nya Jawa Barat. Yang mengendorse KTP-nya Jawa Tengah. Tapi mau memerintah di DKI Jakarta. Lalu nanti orang pakai contoh, DPR RI boleh, beda konteks. Gitu loh, karena anggota DPR RI bukan pengelola anggaran. Tidak mengambil kebijakan eksekutor. Nah, apakah warga Jakarta mau dipimpin oleh orang yang ber-KTP Jawa Barat yang di-endorse oleh KTP Jawa Tengah? Kalau mau ya silakan pilih besok. Kalau menurut saya secara kualitas kewajiban dan tanggung jawab bisa berbeda. Itu pertama. Terus kedua, saya pernah ngobrol sama Ridwan Kamil, pernah. Saya bilang, lu itu mantan gubernur Jawa Barat. Masuk Jakarta. Kalau lu menang di Jakarta, lu itu bakal menjadi pesaing calon presiden 2029. Siap nggak partai pendukungnya untuk mengantisipasi situasi itu kalau ternyata dugaan saya benar atau prediksi saya benar? Kenapa? Kita belajar yuk. Jokowi wali kota Solo masuk Jakarta, gubernur, calon presiden. Oke? Anies gubernur, calon presiden. Kualitas pemilih Solo berbeda dengan Jawa Barat. Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat, mantan wali kota ya. Wali kota, gubernur Jawa Barat, masuk gubernur Jakarta. Oke? Partai-partai pendukung siapkan dia. Apakah ini bagian dari skenario untuk mempersiapkan Ridwan Kamil presiden 2029? Karena power yang dia miliki lebih besar dari yang dimiliki oleh Presiden Jokowi. Bang Adian. Jadi Bang Adian KTP-nya mana? Ini kita bicara masalah endorsement, terus bicara tentang KTP. Dapilnya Bogor, dapilnya. KTP-nya kan Bogor. Milih nggak Jakarta? Kalau KTP-nya Bogor, ya kan? Kita jangan ini Pak, Bang Adian. Sorry Bang Adian. Satu persatu. Pertama KTP saya Jakarta, yang dibilang Bang Aiman tadi dapil saya Bogor. Oke, jangan disamakan. Saya ketua tim pemenangan pilkada se-Indonesia dari PD Perjuangan. Mau disamakan sama Jokowi? Dia ketua tim pemenangan Kalau mana? disamakan jelas tidak sama. Bukan. Jokowi sudah pernah jadi presiden. Dia ya kan? ketua tim Dia pemenangan memimpin mana? negara ini dengan Sebagai baik. ketua tim Ya. pemenangan pilkada, Kalaupun itu ketua bahkan tim saya bisa pemenangan, berbicara tentang pilkada Aceh, pilkada Sumatera Utara, pilkada Lampung, pilkada Jambi. Nah, itu kan Saya tugasnya Bang artinya Adian. itu kewenangan yang melekat pada tugas kepartaian saya. tugas kepartaian, Oke, tapi ini kan kita Jokowi konteksnya ini itu adalah ketua endorsement. tim siapa? Ya kan? Dukungan, gitu loh. Apa yang dilakukan oleh Jokowi? Gini, ya kan? kita mau nyari menang atau mau nyari benar? Loh, kita Kalau mau nyari benar, yuk kita diskusi yang enak. Jangan bandingkan kenapa saya ketua tim pemenangan pilkada perintah partai. Saya bisa bicara tentang pilkada 30 sekian provinsi, 545 pilkada, saya bisa bicara. Kewenangan itu melekat pada saya. Pertanyaan saya, mau kau samakan dengan Jokowi? Jokowi ketua tim pemenang siapa? kita tidak bicara masalah ketika apa Jangan partai dan dong. tim pemenangan di sini, ya kan? Lalu kau mau bandingkan, Jokowi itu, kau mau ya kan? menggiring Jokowi opini. itu menjadi presiden Adian juga dari partai KTP-nya Anda. Bogor. Ya Kenapa kan? bicara milih Jakarta? Lah, saya ketua tim pemenangan. Terima kasih kalau Loh, Pak bukan Adian terima ketua tim kasih. pemenangan. Terima Jangan, kasih lu mau informasinya ke menggunakan saya. itu Tapi yang jelas untuk membandingkan Bang gua Adian, dengan Jokowi. Bang Adian, yang jelas Ampun. ya. Dia itu ada Yang presiden penting itu Republik kan Indonesia, dicek mantan presiden Republik Indonesia. Dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Bung Bukan Aiman. hanya partai Anda. Bung Aiman, Apa? dicek dulu. Jangan-jangan Pak Jokowi itu mendapat mandat dari PSI untuk menjadi juru bicara. Jangan-jangan. Makanya karena ada orang PSI di sini kita tolong tanya. Apakah misalnya PSI memberi mandat kepada Pak Jokowi untuk menjadi juru kampanye setidaknya di Jakarta maupun di Jawa Tengah? Jangan-jangan ada loh. Maksudnya gimana jadi Pak Jokowi dengan PSI? Tadi kan disebutkan Iya, karena iya. anaknya di ketua Kata ini PSI. Terus persoalannya nggak ada kaitannya dengan partai Bung Adian PSI. kan mengatakan saya punya tanggung jawab politik Iya. karena saya ketua pemenangan seluruh Indonesia. Ya. Sementara Jokowi untuk sementara kita mengatakan dia dapat apa, mandat dari mana, kok bisa bolak-balik. Jangan-jangan ada mandat dari PSI, itu maksud saya. Nah itu dia, maka PSI mungkin perlu kita tanya, apakah Kaisang anaknya Pak Jokowi itu memberi mandat kepada bapaknya untuk menjadi juru bicara setidaknya di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Nah ini ada orang PSI-nya, itu maksud saya. Silakan Enang. Gini,
Tidak mungkinlah ada mandat seperti itu Bang Rey. Karena kan PSI kan partai yang kecil, masih baru toge. Ke Senayan aja nggak masuk kok. Begini, yang saya ingin garis bawahi di sini adalah bahwa ini kan kita bicara dalam kerangka pilkada yang semua ada aturannya. Apabila Bawaslu mengizinkan, tadi yang dikatakan oleh Abang Adian, kenapa bisa KTP di Jawa Barat? Itu kan artinya aturan dari KPU dan Bawaslu yang mengawasi mengiyakan. Ada Ya. yang mungkin bisa diperbaiki. Bukan Makanya KPU saya itu. bilang Dari sistem ini itu. peristiwa perlu menjadi evaluasi Yes. kita. Itu bahwa saya- kemudian gini, bahwa kemudian secara regulasi tidak salah, ya. Jadi itu bukan KPU, itu undang-undang membolehkan. Itu. Undang-undang membolehkan Ya, dan tidak Bawaslu salah. juga sudah mengatakan bahwa tidak masalah. Ya tidak salah secara undang-undang, tapi kemudian kita tanyalah pada warga Jakarta. Halo warga Jakarta yang besok memilih. Yang Anda pilih itu dua-dua KTP-nya bukan Jakarta. Secara regulasi tidak salah, tapi kalian mau yang mengendorse dua calonnya bukan warga Jakarta ini KTP-nya Jawa Tengah. Kalian mau? Kalau mau silakan pilih. Kan rakyat juga perlu tahu toh. Saya kan dari tadi mengatakan secara regulasi tidak salah. Gini Bang Adian, kalau Itu kita bicara dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dan memang diperbolehkan yang dari Maluku untuk menjadi gubernur di Manado, yang dari Jakarta, KTP Jakarta untuk menjadi ada yang menjadi pemimpin di Minahasa KTP-nya. Mbak Irma tolong. Tapi artinya Kebangsaan itu tidak KTP ya. Kebangsaan Bukan. itu begini. Begini. Orang Papua boleh Teritorial tidak. Indonesia etnis ini kan- itu boleh tidak menjadi pemimpin di Sumatera Utara, boleh. betul. Ya, secara etnis boleh. Itulah kebangsaan kita. Lalu masalahnya Tapi kemudian secara regulasi diperbolehkan, serahkan pada pemilih. Mereka harus tahu bahwa yang mereka pilih itu secara kependudukan Jawa Barat. Oke, pertanggung jawabnya sebagai penduduk mana ketika dia dipilih? Boleh nggak Jawa Barat atau Jakarta? Karena dia akan mengelola 90 triliun APBD Jakarta. Kalau warga Jakarta mempercayakan pengelolaan 90 triliun itu pada yang berKTP di luar Jakarta, ya silahkan. Kenapa? Karena regulasi tidak salah. sebetulnya masalah Gitu. kompetensi Tapi, ini jangan sebentar Mbak Irma. dikaitkan. Tapi kalau sayang. kemudian orang Papua menjadi gubernur Sumatera, boleh. Secara etnis, boleh. Nggak ada. No problem buat saya. Kalau saya sih itu lebih boleh. suka bicara soal- Makanya saya tidak bicara etnisnya Ridwan Kamil. Enggak. Iya, KTP. Itu loh. Tadi kan Abang bicara KTP. Kita bisa bicara soal kompetensi atau goal atau Setuju. apapun aturan yang sudah diperbolehkan, disetujui oleh anggota DPR, undang-undang yang sudah jadi. Apabila ada yang tidak serak di hatinya Bang Adian, bukan berarti bahwa itu salah. Itu kan nomor satu itu. Nomor dua soal KTP tadi. Kita mengajak orang sehingga menjadi memiliki pemikiran bahwa orang yang di luar Jakarta berarti tidak pantas memimpin Jakarta. Sedangkan gubernur-gubernur dari PDIP ada yang bukan KTP-nya di Manado, ada yang bukan KTP-nya di tempat Sulawesi pun. Makanya Mbakku yang terhormat, saya bilang ini menjadi evaluasi kita untuk kemudian kembali mengevaluasi bagus nggak ya undang-undangnya, turunannya dan sebagainya. Tapi kalau Mbak bilang apakah saya pernah katakan salah? Tidak. Saya dari tadi katakan secara regulasi nggak salah. Kalau Tapi saya- menurut saya setiap peristiwa itu kan ilmu buat kita toh. Betul tidak? Ini peristiwa harus jadi ilmu baru buat saya. Buat warga, buat masyarakat. Ayo kita periksa dampak baik dan buruk dan sebagainya. Tapi bahwa hari ini undang-undang membolehkan itu secara regulasi tidak salah. Siapa yang bilang salah? Dari tadi saya bilang tidak salah secara regulasi. Abang kan Itu loh. anggota DPR ya kan. Banyak yang bisa dimonitor lalu dievaluasi dan diperbaiki. Mungkin itu juga salah satu tugas besar DPR ya. Untuk memonitor dan mengevaluasi undang-undang yang mungkin dianggap harus diperbaiki. Kan selama ini kita tidak melihat adanya reformasi atau perubahan. Ketika hal itu diperbolehkan, ya sudah jangan dibahas. Jangan bilang jangan pilih orang yang KTP Bandung Yang tapi bilang jangan pilih itu siapa Mbak? Coba Barusan kita kan putar tadi lagi Abang- dari Tadi awal pernyataan Tadi kan Bang saya. Adian kan mengatakan itu. Berapa kali tuh mengatakan itu loh. Ya kan? Mau dipimpin DKI Jakarta ini dengan KTP Jawa Barat.
ya di-endorse oleh Iya. Jawa Tengah. Itu kan sudah mengajak opini kepada masyarakat pemilih buat besok. Begini. Kita jangan sentuh ke arah situ dong. Kalau saya My- gini my aja, brother yang begini, saja kalau begini, saya. brother saya. Jangan pilih calon gubernur yang maju dari hasil pemufakatan jahat. Boleh nggak saya tanya ke Bung Adian? Silakan. Boleh ya Bang? Itu kalau saya lebih tegas saja. Berapa Selepas kali? jeda nanti kita akan kembali. Iya. Isu hangat kadang bikin menat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan kembali selepas jeda.